Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sebelum kita masuk ke materi, silakan ketua kelas untuk pimpin doa sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas, Satria. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, baik, terima kasih Satria. Adakah yang tidak hadir hari ini? Apakah semua hadir? Nihil, Pak, semua siswa hadir di meet hari ini. Baik, semua siswa ya. Baik, topik materi hari ini yaitu tentang buatan slide presentasi ya. Jadi pembuatan slide presentasi dengan menggunakan Google Slide ya. Jadi itu materi yang akan Pak berikan untuk hari ini. Silakan nanti kalian simak dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu adalah diharapkan nanti siswa mampu menjelaskan fungsi dan keuntungan penggunaan perangkat lunak presentasi dengan baik ya. Dan yang kedua, diharapkan nanti siswa mampu menggunakan fitur-fitur yang umum yang sering digunakan pada aplikasi pengolahan presentasi. Kemudian teknik penilaiannya, penilaian pembelajaran untuk pembelajaran hari ini itu ada dua. Ada soal evaluasi atau soal tugas 1, itu nanti akan kalian kerjakan di akhir dari kegiatan pembelajaran ini. Nah, kemudian untuk soal 2 itu soal praktikum yang nanti akan kalian kerjakan secara asinkronus. Minggu lalu kita sudah membahas materi, kalau tidak salah bab 4 ya. Ada yang masih ingat materi apa yang dibahas? Saya, Pak. Ya, silakan. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi bab 4 tentang penggunaan aplikasi pengolahan angka, meliputi operator dasar matematika, fungsi statistik, fungsi logika, fungsi VLOOKUP, dan pembuatan grafik dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Putri sudah mengingatkan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Mudah-mudahan siswa yang lainnya masih ingat, dan yang paling penting adalah silakan nanti dilatih kembali ya. Sebelum lanjut, Pak akan menampilkan sebuah video ya sebagai gambaran awal apa yang akan Pak berikan pada hari ini ya, apa yang akan nanti kalian kerjakan pada sesi kegiatan praktikum ya. Baik, saya akan tampilkan videonya ya, silakan nanti disimak ya. Baik, sudah disimak videonya tadi ya. Jadi nanti itu videonya tadi berisi tentang slide presentasi ya, contoh-contoh slide presentasi. Kira-kira kalian sudah ada gambaran enggak apa yang akan kita buat hari ini ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Jadi hari ini kita akan belajar merancang slide presentasi ya. Jadi kalau kalian nanti mampu menyusun slide presentasi dengan baik, nanti bisa dimanfaatkan. Apalagi kalian kan di sini sebagian besar ikut di kegiatan SC ya, student company, otomatis pasti akan banyak melakukan entah itu promo atau melakukan presentasi kepada calon customer atau calon nasabah ya, atau calon mitra usaha ya. Tentu supaya menghasilkan hasil yang bagus ya, bisnisnya supaya lancar, tentu kalian harus mampu menyajikan atau membuat sebuah presentasi yang menarik, sehingga nanti seorang yang melihat apa yang kalian sajikan bisa minimal tertarik dengan apa yang kita sajikan. Nah, kira-kira seperti itu manfaatnya.
silakan nanti kalian simak materi ini dengan baik, ikuti. Kemudian apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan nanti kalian tanyakan ya. Materi yang akan kita bahas hari ini itu ada beberapa poin yang akan Pak berikan. Yang pertama itu membuka aplikasi Google Slide ya, menambahkan desain pada slide, bagaimana caranya melakukan kolaborasi ya. Jadi filenya itu bisa kalian kolaborasikan atau bagikan dengan teman kalian sendiri. Nah seperti itu ya kira-kira materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Caranya yang pertama itu adalah kalian masuk dulu di aplikasi Google Drive dulu ya. Jadi cara yang pertama itu adalah kalian masuk ke aplikasi Google Drive. Kemudian di aplikasi Google Drive di sana sudah ada menu new atau baru ya. Silakan itu diklik. Nanti di bagian bawah itu ada Google Slide. Nah, di sana ada pilihan blank presentation atau presentasi baru. Silakan itu diklik untuk memulai buat slide presentasi. Nah, untuk penjelasan yang lebih detail, nanti kalian silakan buka tutorial dari penggunaan aplikasi Google Slide. Di Classroom sudah saya berikan link. Nah, untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD, di sini nanti akan diberikan dua tugas ya, tugas 1 dan tugas 2 sesuai dengan prosedur di sini ya. Kalian yang sudah baca, di sini ada tugas 1 itu nanti dikerjakan secara mandiri oleh masing-masing siswa. Kemudian tugas 2 ini merupakan tugas praktikum yang nanti juga dikerjakan oleh masing-masing siswa secara individu ya. Sudah jelas anak-anak? Apakah ada hal yang belum dipahami dari LKPD? Kalau ada silakan bertanya. Saya mau bertanya Pak, itu lembar soal 2 pada LKPD langsung dikerjakan di Google Slide atau Microsoft PowerPoint? Untuk soal 2 pada LKPD itu nanti kalian langsung kerjakan di Google Classroom ya. Di sana sudah ada tugas praktikum, silakan itu diklik, nanti akan otomatis masuk ke Google Slide. Nah, nanti silakan kalian langsung kerjakan di sana ya. Baik, kita akan mulai sesi praktikum. Silakan nanti selama kegiatan praktikum siswa boleh close kamera atau boleh keluar dari room, dengan catatan nanti setelah kegiatan praktikum selesai saya akan minta kalian untuk join kembali di room ini ya. Nah, adapun durasi kegiatan praktikum yang saya berikan itu adalah 25 menit. Nah, kemudian apabila sudah kalian tune in, saya minta nanti masing-masing siswa untuk menanggapi tugas yang diberikan oleh siswa lain, yang sudah dikumpulkan oleh siswa lain. Kira-kira bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Nah, dalam pembuatan slide tadi, kira-kira ada siswa yang mengalami kesulitan atau kendala dalam merancang slide presentasi? Saya Pak. Ya, silakan Ratih. Saya sedikit bingung dalam memulai perancangan slide presentasi, terutama dalam mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Adakah alur atau urutan konsep supaya saya bisa lebih cepat dalam merancang slide presentasi tersebut? Baik, terima kasih Ratih. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi nampaknya Ratih tadi mengalami kebingungan ya dalam menyusun slide presentasi. Jadi bingung menentukan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu supaya bisa mengefisienkan waktu dalam kegiatan praktikum ya. Nah, sebelum saya tanggapi, apabila ada siswa yang bisa memberikan tanggapan dari pertanyaannya Ratih, dipersilakan. Izin menjawab Pak. Ya, silakan Juliani. Menurut saya, konsep yang paling baik dalam merancang presentasi adalah yang pertama, menentukan topik atau tema presentasi. Yang kedua,
mengumpulkan data dan informasi atau konten dari topik presentasi yang akan dibuat. Yang ketiga, memilih aplikasi yang akan digunakan dalam merancang slide presentasi. Yang keempat, merancang slide presentasi meliputi penentuan dengan desain slide atau template, menentukan komposisi warna teks, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ratih. Nah, dari kegiatan praktik yang sudah kalian kerjakan tadi, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan secara singkat manfaat Google Slide, kemudian cara membuat slide itu seperti apa? Ya, silakan Sukudana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Ya, manfaat dari Google Slides itu sendiri adalah dapat digunakan untuk merancang slide presentasi secara cloud, di mana file akan tersimpan secara otomatis di Google Drive, serta memudahkan kita dalam melakukan kolaborasi atau berbagi file. Baik, terima kasih Sukudana sudah memberikan tanggapan dari pertanyaan yang Pak ajukan tadi ya. Dari kegiatan praktek yang sudah kalian lakukan, adakah siswa yang bisa menyimpulkan kegiatan praktek yang sudah kalian kerjakan? Yang bisa, silakan raise hand. Ya, silakan Cempaka, simpulkan kegiatan praktikum yang sudah kamu kerjakan tadi. Pada kegiatan praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa merancang sebuah slide presentasi harus memperhatikan 1. Menyusun slide sesuai dengan konsep perancangan slide presentasi. 2. Menguasai aplikasi yang akan digunakan dalam merancang slide presentasi. 3. Menyesuaikan tema presentasi dengan pemilihan desain. 4. Konten atau isi materi yang disajikan. Baik, terima kasih Cempaka sudah menyimpulkan kegiatan atau hasil dari praktek yang sudah kalian laksanakan ya. Baik, saya rasa untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah cukup. Sebelum Bapak akhiri materi hari ini, silakan kita simpulkan secara bersama-sama apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada kegiatan pembelajaran ini? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini dengan topik membuat slide presentasi adalah Google Slide merupakan layanan aplikasi berbasis cloud yang bisa digunakan dalam menyusun atau merancang slide presentasi. Yang kedua, banyaknya manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan aplikasi Google Slide, salah satunya yaitu layanan kolaborasi atau berbagi file. Baik, terima kasih Pradnya sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini sudah terlaksana dengan baik ya. Sudah tadi banyak juga siswa yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan. Jadi sekali lagi Google Slide itu memiliki banyak keunggulan ya, manfaat. Salah satunya adalah ini adalah aplikasi yang berbasis cloud ya, jadi penyimpanannya bisa langsung tersimpan secara otomatis. Nah kemudian bagi siswa yang tadi aktif bertanya, kemudian menjawab pertanyaan, itu nanti akan Pak berikan reward berupa tambahan nilai ya. Jadi, untuk materi yang akan kita bahas minggu depan, jadi minggu depan kita akan membahas materi bab 6 yaitu tentang bagaimana caranya menyusun atau membuat presentasi yang menarik dan bagaimana caranya menyajikan presentasi ya. Jangan lupa tugas 1 pada LKPD ya, sesuai dengan LKPD itu dikerjakan. Jadi di Google Classroom sudah ada soalnya, silakan nanti dibuka kemudian langsung dikerjakan. Belum diakhiri kegiatan pembelajaran hari ini karena tadi di awal sudah dibuka dengan doa, tentu di akhir
pembelajaran ini juga kita tutup dengan doa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kita semua. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Baik, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan oleh Pak Mulyawan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang, selamat beristirahat di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa hindari berkerumun, tetap di rumah. Terima kasih.